Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama. Mertua adalah maut. Kenapa maut? Karena adanya kehilangan, kesedihan dan juga duka. Kalau mertua yang tinggal di salah satu provinsi di Jawa Barat, mertua adalah Garut. Lanjut lagi. Ustadz Bani ada lagi nggak? Gak ada. Nggak ada. Biasanya ada, tadi suka balas-balasan. Ya udah aku nanya aja ya. Ya. Ini mengenai maut aja sekarang, bukan mengenai yang lain-lain ya. Mautnya mertua itu adalah, mertua itu merasa kalau gak cukup puas dengan pengorbanan menantunya. Padahal menantunya selalu memberi gitu ya. Selalu berbakti gitu. Tapi mertua tidak pernah merasa cukup. Anggapnya jadi kayak orang kurang berbakti. Padahal udah banyak yang dikasih sama menantunya. Bagaimana nih cara menantunya menyikapi hal tersebut biar kayak kehadirannya itu dianggap gitu Ustadz Bani. Silakan Ustadz. Wallahi. Izin guru kami Ustadz Maulana Habib Masoni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon maaf tanpa bermaksud menggurui apalagi mengajari waliyazubillah. Bagi mertua pertama, tidak ada manusia yang tidak sebagai posisinya sebagai menantu. Jadi semua mertua pasti pernah merasakan posisi sebagai menantu. Cuma dua saja yang tidak pernah merasakan itu Nabi Adam Ibunda Siti Hawa dan juga Ibunda Siti Maryam. Nah itu beliau nggak pernah mengalami sebagai menantu ya. Karena Nabi Adam nggak ada mertuanya. Ibunda Siti Hawa juga ada mertuanya. Ibunda Siti Maryam juga tidak ada mertuanya. Tapi kalau Siti-Siti yang ada di sini dan semua yang ada di rumah, maka semua kita sekarang posisi mertua, dulu kita adalah menantu. Bahkan boleh jadi di saat yang sama kita menantu dan kita juga mertua. Maka itu kalau kita posisi sebagai menantu, terus berbuat baik ke mertua, kita berusaha mengupayakan yang terbaik untuknya, tidak dianggap, tidak dihargai, maka pasti hati kita sedih. Maka jangan lakukan hal yang sama kepada menantu kita. Maka itu kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia melakukan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan apa yang kalau dilakukan kepada dirinya senang, maka itu yang dilakukan kepada orang lain. Kalau dia diperlakukan dengan sesuatu yang tidak suka, maka dia tidak melakukan sesuatu yang tidak suka dia suka itu kepada orang lain. Begitulah idealnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi menantu, ini tadi disampaikan oleh guru-guru kita semua bahwa biar bagaimanapun posisi kita adalah anak. Sesukses, sehebat apapun di mata orang tua, kita adalah anak. Sehingga mohon maaf, di mata orang tua boleh jadi kita selalu kurang. Tapi teruslah berbuat baik, teruslah berbuat kebaikan, teruslah melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan selama itu berada dalam ketentuan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Saya nggak mau Ustadz, nggak mau tahu orang tua saya suka atau tidak suka. Yang pertama saya cari Allah suka. Karena dengan begitu mudah-mudahan kalau Allah suka, kalau Allah cinta, kalau Allah ridho, Allah akan menjadikan hati orang tua saya, hati mertua saya jadi ridho dan suka insya Allah. Ada konsep yang bagus sekali Allah sampaikan dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. A'ta itu sebenarnya memberi dalam jumlah sedikit. Al-Kautsar banyak. Jadi apa mananya memberi sedikit tapi banyak. Kata para ulama ketika memberi anggap sedikit meskipun banyak. Tapi ketika menerima anggap banyak meskipun sedikit. Dengan kita menganggap sedikit pemberian kita, di situ kita belajar keikhlasan dan ketulusan. Ketika kita menerima, kita anggap banyak, di situ kita pandai bersyukur. Ketika kita selalu merasa saya udah memberikan yang terbaik, di situ kita akan emosi jadi nggak ikhlas. Atau kita selalu menganggap sedikit, di situ kita jadi kurang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Ikhlas dan bersyukur ya. Ikhlas dan Terima kasih Ustadz Bani, boleh tepuk tangannya, Masya Allah, tabarakallah. Pembahasan ini cuma buat sebagian kecil kok mertua yang seperti itu. Sebenarnya banyak sekali mertua hebat di luar sana yang hidup bahagia dengan menantunya dan keluarganya. Tepuk tangan buat kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Habib Usman, izin Habib. Ya akhir. Mertua bisa menjadi maut kalau mertuanya itu menganggap menantunya itu kayak kurang aja dalam segi ekonominya, dalam segi pendidikannya, ngerasa ada yang berbeda aja gitu dengan kehidupan mertuanya itu. Lantas bagaimana menantu menanggapi hal seperti itu, Habib? Silakan Habib. Ya akhir, Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Masoni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, boleh jadi
mantumu itu buruk di matamu. Padahal baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi mantumu engkau anggap dia tidak mampu. Padahal suatu saat nanti dia yang lebih sukses, dia lebih hebat daripada kamu. Boleh jadi engkau berpandangan buruk terhadapnya. Padahal dia yang membawa kebaikan di dalamnya. Jadi lihatlah mantumu dengan agamamu. Sehingga engkau akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu mempunyai mantu yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, takwanya bagus, niscaya Allah ridha kepadanya dan menjadi kebaikan di dalamnya. Tetapi kalau engkau hanya melihat hartanya, engkau patokannya hanya harta, ingat, yang kaya itu Allah. Kita semua wantum fuqara, kita miskin, kata Allah. Wallahu ghaniyun, Allah yang maha kaya. Wantumul fuqara, kamu miskin. Allah yang memberikan rizki, Allah yang mencukupi kamu, Allah yang memberikan daripada kemampuan terhadap kamu, entah akal kamu, pikiran kamu, usaha kamu, rizki kamu, kehidupan kamu. Oleh karena itu, ketika seorang hamba berharap akan ridhonya Allah, carilah kebaikan yang di dalamnya penuh dengan agama yang baik. Status ekonomi yang berbeda, janganlah engkau pikirkan. Karena kita tidak tahu, boleh jadi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dia lebih hebat daripada kamu. Kalau dalam agamanya baik, maka cukuplah semuanya. Pandangan Islam, mertua yang menolak mantunya hanya karena alasan dunia, maka dia akan celaka. Tapi mantu yang dilandasi dengan Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia nerima karena Allah dan mencari ridhonya Allah, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kaya raya tapi sholatnya enggak, ibadahnya enggak, jauh dari Allah. Duitnya haram, duitnya enggak baik, duitnya enggak berkah. Apakah engkau memilih mantu yang seperti itu? Carilah mantu yang mendapatkan ketenangan di dalamnya, kenikmatan di dalamnya. Bukan karena hartanya, tapi karena cari ridhonya Allah. Oleh karena itu istikharahlah kamu ketika mencari mantu. Minta petunjuk sama Allah. Boleh jadi petunjukmu itu dipengaruhi oleh tipu daya setan. Sehingga pandanganmu, oh dia pakai mobil apa? Ya kan? Handphonenya apa? Terus gajinya berapa? Jangan. Tapi lihatlah agamanya, takwanya, dekatnya sama Allah, ibadahnya, pekerjaannya, halal, pekerjaannya bagus. Dan dia juga punya pemikiran yang bagus, sholatnya alhamdulillah, ibadahnya alhamdulillah. Maka oleh karena itu bismillah. Anaknya sudah mau, anaknya setuju, bismillah. Jangan kau silau dengan harta dunia. Harta dunia ini sementara. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala aliman au muta'allim. Dunia itu terkutuk semua isi dunia kecuali mereka yang ingat kepada Allah. Dan mereka menuntut ilmunya Allah ataupun mengajarkan ilmunya Allah. Menjadi kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu mertua dimanapun berada, ayolah sentuh hatinya. Sentuhlah hati dirimu sendiri. Untuk jauh lebih baik lagi. Bersikap baik terhadap anakmu, mantumu. Sehingga apa? Jadi kebaikan di dalamnya. Jangan kau dikte. Jangan engkau ikut campur dalam urusannya. Jangan engkau menjadikan manusia yang egois. Jangan engkau menjadi manusia yang merasa benar. Tetapi jadilah manusia yang bijaksana dan dengar daripada keluh kesahnya, kebaikannya, keburukannya dan semuanya engkau tampung dan menjadikan kebaikan di dalamnya dengan kalimatmu sehingga menjadi keberkahan di dalamnya. Masya Allah, terima kasih tepuk tangan untuk Habib Usman, Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya untuk para menantu di sana ya. Mungkin kalau kita banyak kurangnya, tapi kita harus yakinkan kalau pasangan kita tidak akan kelaparan dan kurang perhatian ya. Jamaah! Curhat lagi ya. Iya? Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya dong. Angkat tangan bukan tepuk tangan. Ibu, oke. Ibu silakan sini. Coba disapa dulu, kasih salam masyarakat Indonesia, terus nama ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iyong dari Bandung, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Iyong. Izin Ustadz Bani, Ustadz Maulana izin. Tanya ke Pak Ustadz Maulana. Iya boleh, mau curhat ya. Kenapa gitu? Pak Ustadz, Sebelahnya aja deh, sebelahnya. Cie. Pak Ustadz saya
Punya ini. Ibu, Mike ini bukan obor. Saya punya ini keponakan, Iya. sudah menikah, punya anak 2. 2. Sampai sekarang itu udah pisah. Oh, bisa. Ya, gara-gara adik suaminya pinjam uang, Oh. ditagih, malah berpisah sama istrinya, Oh, gitu. ngabela adiknya gitu. Oke, siap. Terus? Gitu. Terus Ini pertanyaannya? sampai sekarang nggak diurus anaknya. Oh. Udah nikah yang paling gede, udah nikah malah ngontrak, dari rumahnya Oh. diambil kok adiknya Oke. yang oke. punya utang. Oke. Oke. Itu aja. Oh, udah ditagih. Ya ditagih malah Mic-nya Bu, deketin mic-nya. Sudah ditagih. ya ditagih malah bertengkar gitu. Bertengkar. Ya, jadi suaminya ngabela itu adiknya. Jadi Ibu bingung Bukan harus ngabela gimana gitu. istrinya. Oke. Ibu coba lihat di sebelahnya. Heeh. Silakan jawab. Ya Ustadz Bani dulu. Masya Allah, ya Allah mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan ya Bu. Iya. Ya dilembutkan hati. Iya. Ini yang bercerai berarti yang perempuan yang keponakan Ibu yang Iya, perempuan. Oh Masya Allah, perempuan. mudah-mudahan suaminya dilembutkan hatinya sehingga bisa rujuk lagi insya Allah. Iya. Dan dia mengerti tanggung jawab untuk merawat anak-anaknya. Iya. Memang hutang itu Masya Allah ya, tidak kenal saudara, tidak kenal ipar, tidak kenal menantu. Hutang itu, uang itu udah Masya Allah. Itu karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masalah hutang ini sangat ketat ya, mengatur itu sampai 1 halaman dalam surat Al-Baqarah itu membahas tentang masalah hutang piutang. Di antaranya kalau orang berhutang catat. Mungkin awalnya nggak enak lah sama saudara, nggak enak lah sama ipar, nggak enak sama sepupu. Kalau udah urusan hutang uang itu nggak ada istilah enak nggak enak, maka tetap catat kalau bisa ya. Yang kedua, adakan saksi yang hadir yang lihat gitu, sehingga jadi kuat ketika nagih ini ada saksinya, ini ada bukti catatannya gitu. Nah sekarang itu nggak ada Ustaz, yang terjadi sudah terjadi. Maka bagaimana caranya ini Masya Allah tetap bersabar, ya tetap berbuat baik meskipun itu mantan suaminya lebih memihak kepada adiknya misalnya, tetaplah mendoakan, tetaplah berbuat baik bagi bagaimanapun dia adalah suami yang melahirkan anak-anaknya ini atau yang menjadi perantara penyebab anak-anaknya. Anak-anaknya tetap diajarkan untuk berbakti sama bapaknya. Jangan sampai anaknya diajarkan untuk membenci bapaknya. Jangan sampai membenci keluarganya. Karena kebencian tadi kata Habib Usman itu hanya melahirkan kebencian, kebencian, dan kebencian. Maka stoplah dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan yang kita berikan, kita keluarkan. Mudah-mudahan akan mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan sakinah. Insya Allah. Berarti dulu nggak ada bukti sama saksi ya Bu ya? Nggak ada bukti sama saksi? Ada. Nggak ada. Ada. Oh ada? Ya. Ada, tetap nggak mau bayar. Iya. Bahkan terjadi masalah, ada konflik di saat itu juga. Iya. Konfliknya apa Bu? Ya jadi itu bertengkar. Dibentak doang, diusir nggak ya? Diusir. Diusir? Seringnya pulang ke rumah ibunya. Wah, Oh. diusir juga. Jadi gini, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, uang tidak bersaudara. Dan ingat, mohon maaf tanpa menggurui juga, sadarlah ketika kita sudah dizolimi, ini jatuhnya zolim ini. Kalau kita sudah dizolimi, maka jangan pernah bergantung sama dia. Bergantungnya sama Allah. Jangan berharap pada manusia, yang ada kecewa kita. Berharapnya kepada Allah. Kalau kejadian seperti ini, sudahlah. Karena sudah cerai juga kan? Sudah berapa lama? Gede anaknya udah nikah. Anaknya. Lama banget Udah berarti, lama Ustaz. banget ya? Iya. Ya udah. Sekarang anaknya. Ya udah. Kalau begitu sebaiknya kita sudah tidak berharap sama dia. Tapi betul tadi kata Ustaz Bani, jangan memutuskan silaturahmi. Jangan. Tetap menjalin, kalaupun nafkah tidak dibereskan, nanti akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak melakukan kewajibannya. Ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah curhat ya. Insya Allah terjawab dan semoga ada kesadaran hati ya. Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang bertanya ini keluarga mempelai perempuan. Iya. Saya juga. Ibu curhat ya. Ayo Ibu ikut saya sini. Habib Usman izin Habib. Kenapa? Nanti salting ibunya. Ayo. Silakan kasih salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Jaina dari At-Taibin, Jakarta, Ustadz. Ya. Saya mau bertanya. Ah. Ada tetangga saya itu selalu kalau ada saya dia buang muka atau dia itu cemberut ngelihat saya. Saya selalu bersabar. Jadi bagaimana Ustadz saya harus maksudnya bikin hati saya senang gitu. Emang ibu nggak tahu ibu salah apa kira-kira? Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Udah lama tetangganya ngelakuin itu. Ya begitu. Biarin aja Bu, lama-lama nggak punya muka dibuang mulu. Ah. Jadi Bu maunya gimana sekarang? Kalau saya sih kepengennya, Hah? saya tuh sama tetangga akur-akur Akur-akur aja Bib. Saya nggak mau ada keributan. Ya, baik gimana tuh Bib biar akur-akur aja, tetangganya juga sadar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang dikatakan dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Ibu udah hebat. Mau dicuekin, mau dicemberutin, ibu tetap sabar, itu Masya Allah. Sabar itu adalah kemenangan. Sabar itu adalah hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang sabar. Dan ibu tentunya berbuat baik cara gimana? Ibu kalau misalkan masak lebihin dikit, kasih ke tetangganya. Kasih yang enak-enak sama dia. Karena apa? Ibu kasih hadiah sama dia adalah kebahagiaan. Tahadu tahabu. Hadiah timbulnya cinta dan kasih sayang. Insya Allah berkah rumah tangganya, keluarganya, tetangganya menjadi kebaikan karena Amin berbuat ya baik Rabbal itu. Alamin. Saling memuliakan, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke,